Team. Kembali lagi teman-teman di podcast Creativity Team. Di malam hari ini tanggal 22 Desember 2021. Berapa hari lagi ke 2022? Seminggu lagi ya. Dan sekarang aku udah bareng sama Abang Haji Muhammad Lutfi Saifuddin SO selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam Bang. Malam. Kita belum Natal ini ya, masih Belum. tanggal 22. Masih hari Ibu kita. Masih hari Ibu. Iya, semoga By the way, Ibu sudah mengucapkan selamat hari Ibu. Sudah. Udah diucapin? Sudah. Abang udah? Sudah dong. Alhamdulillah. Pokoknya semuanya hari ini hari Ibu yang berbahagia. Bukan cuma se-Kalimantan Selatan, tapi seluruh dunia kayaknya ya. Untuk Indonesia juga. Nah, abangnya juga selain selaku dari Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, juga teman-teman perlu diketahui sebagai founder ataupun CEO kita bilangnya ya, dari Marvelous atau MLS Esport Kalimantan Selatan. Tuh, kayaknya kedengarannya udah megah banget ya. Tapi let's see aja untuk setelah ini karena kita bakal ngobrol banyak tentang e-sport ya Bang ya. Apalagi katanya dengar-dengar bakal masuk ke kurikulum. Betul sekali. Nah, seperti itu. Dan seperti kita ketahui juga media pembelajaran itu bisa kita lakukan dari berbagai cara nih teman-teman podcast Creativity Team ya. Dari media video, animasi, bahkan sampai media pembelajaran interaktif ataupun juga lewat e-learning sekarang. Tapi mungkin buat kita-kita yang udah lama lulus gitu ya Bang ya. Mungkin nggak ngerasain untuk masa-masa pandemi seperti ini ya. Sebetulnya tidak juga kan, karena dampak pandemi ini bukan hanya ke dunia pendidikan, dunia pekerjaan, work from home juga kan, ya, di mana mungkin teman-teman yang nggak biasa bekerja menggunakan teknologi informatik ini harus terpaksa menggunakan. Gitu. Gitu teman-teman. Tapi mungkin juga ya tadi sih sebenarnya kalau dari pendidikan beberapa dari teman-teman yang masih di jenjang pendidikan itu merasakan. Dari kita pun sebenarnya merasakan cuman dari bidang lain gitu ya. Apalagi tanpa kita sadari juga makin kesini ternyata pandemi ini membentuk suatu bidang yang baru gitu. Entah itu dari media pembelajaran atau mungkin bidang cari cuan. Bisa kita bilang seperti itu teman-teman. Nah sekarang ada lagi media lain yang bahkan udah masuk ke wacana Kemendikbudristek ya Bang ya, yaitu dari Pengurus Besar E-Sport Indonesia yang katanya ini pengen memasukkan e-sport ke dalam kurikulum sekolah seperti yang kita paparkan sebelumnya. Apalagi sekarang e-sport banyak digandrungi oleh para pelajar atau bisa kita bilang kaum milenial nggak sih Bang? Atau dari sudut pandang Pian ternyata itu lebih luas daripada yang kita tahu. Bahkan bukan hanya milenial ya, bahkan generasi Z. Generasi Z. Sekarang ini kan kalau generasi Z ini yang lahirnya udah di atas tahun 2000-an. Karena kami melihat bahwa animonya ini sudah luar biasa. Sudah bahkan kalau saya bisa katakan secara jujur ini sudah masuk ke seluruh umur ya, batasan umur seluruh generasi, walaupun bahkan sampai ke generasi baby boomers. Baby boomers. Ya kayak saya lah ya. Baby boomers bahkan juga sudah juga ikut terlibat dalam dunia e-sport atau game online. Oke, udah ikut terlibat dan seluas itu ya Bang ya. Dari kalau misalkan kita ngobrol generasi mungkin agak ke-split ya, agak kebeda-beda. Sampai tadi Abang bilang baby boomers pun sekarang yang sebelumnya itu sebenarnya nggak nge-game juga sih. Cuman sebenarnya nge-game tapi malu-malu ya. Pas atasannya lagi sibuk, mereka ya walaupun soliter. Itu main game juga di kantor. Bagaimana pecandu soliter? Bapak Jadi main game soliter itu sangat enak. Apalagi di masa-masa senggang bekerja. Ya, soalnya kan di PC atau komputer kantor kan nggak boleh diinstal ya. Iya, cuman soliter udah ada di situ. Iya, ya serasa udah gamers e-sport banget lah kalau udah di soliter itu ya. Nah, kita mau tanya-tanya juga nih seputar e-sport tadi kan. Awalnya kita antarkan juga masuk ke kurikulum. Nah, tapi menurut Abang apa sih sebenarnya e-sport itu? Dan apa alasan e-sport ini bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah kalau dari Abang sendiri?
Mungkin kita flashback ke belakang. Betul. Ya, kita melihat bagaimana perkembangan teknologi saat ini, yang mana kalau kita sekarang masih bicara 4.0, di luar sana sudah bicara 5.0, dan perkembangan teknologi digital ini bukan hitungan hari per hari atau bulan per bulan, tapi detik per detik mereka terus berkembang. Nah, perkembangan teknologi digital ini seiring sejalan dengan juga berkembangnya sarana hiburan di sana, yaitu dalam sebuah game online. Nah, game online inilah yang mungkin yang sangat sangat masif sekali diterima oleh kaum muda kita. Nah, inilah mungkin saatnya bagi kita semua untuk merubah stigma negatif terkait e-sport ya, bahwa e-sport ini tergantung bagaimana kita mengelola. Ya, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, ini akan menjadi sebuah yang positif. Tapi kalau memang kita tidak bisa mengelolanya, ya tentu bisa berubah wujud menjadi hal yang negatif. Nah, inilah mungkin peran dari kita inilah yang harus bisa memberi contoh, atau bahkan kalau di dalam proyek kami ya, itu Bina Latih Lindungi ya, di sini sudah mencakup semuanya. Bagaimana kita bisa bukan hanya melalui media e-sport ini memberikan pendidikan karakter, memberikan pelatihan dan arahan untuk jenjang prestasi, dan juga tidak lupa kita bisa melindungi. Berarti lebih ke melindungi dan memberikan pendidikan karakter dalam. Betul sekali. Jadi harus dilengkapi. E-sport ini harus dilengkapi dua hal tersebut. Harus ada pendidikan karakternya dan perlindungan terhadap dampak negatif. Berarti bisa dibilang tujuannya dari e-sport dimasukkan ke kurikulum karakter ini seperti itu. Kata orang ya, tadi kalau saya sering ngobrol dengan yang lain, kadang-kadang ada saja ya yang menganggap saya terjun ke dunia e-sport ini sebagai hal yang negatif atau dibilang ngajarin anak-anak bermain. Tadi tidak, sebenarnya bagi saya bahwa kalau saya ingin melakukan sebuah perlindungan, memberikan sebuah pembinaan atau memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mereka untuk sebuah prestasi, saya harus masuk ke dalamnya. Saya harus terjun ke dalamnya. Bagaimana soal kita menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam lah, anggapnya menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam di dalam mungkin derasnya arus sungai e-sport. Kita ya harus terjun dan harus basah gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau abang basah ini biasanya e-sport apa yang paling Marvel e-sport kayaknya. Oke. Sebenarnya tujuan yang dicapai itu udah jelas juga ya, tadi dijelasin juga sama Bang Lutfi sendiri kenapa e-sport itu masuk ke kurikulum gitu. Kalau kita dengar e-sport tentu kaitannya sama cabang olahraga elektronik, benar nggak sih Bang? Betul sekali. Nah, yang sekarang banyak diminati oleh orang banyak, khususnya ya para milenial. Kita nggak bisa dipungkiri ya, milenial mungkin banyak banget sekarang yang gemar sama e-sport. Entah itu e-sportnya atau gamenya masing-masing gitu Bang. Nah, tapi buat orang awam tentunya, mungkin teman-teman juga yang nonton di Creativity Team Podcast kali ini masih banyak yang menganggap bahwa e-sport itu cuma sebuah aktivitas main game aja gitu makanya ya. Nah, sehingga mungkin muncul tuh stigma-stigma negatif sampai muncul juga ada yang pro, ada yang kontra. Itu sebenarnya tapi wajar ya. Wajar. Nah, gimana sih menurut Abang seputar hal yang pro dan kontra tadi di dalam dunia e-sport untuk orang awam sendiri? Makanya kita untuk melawan stigma tersebut, kita harus juga membarengi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau di kami ada berbagai macam kegiatan sosial, ada berbagai macam kegiatan edukasi yang bisa kami sampaikan kepada members-members kami, sehingga ini akan mengurangi mungkin ketergantungan atau adiktif mereka terhadap e-sport, gitu, seperti itu. Kecuali ya bagi mereka yang memang punya kelebihan dalam e-sport, ya kita akan lebih lagi concern, fokus untuk meningkatkan prestasi buat mereka. Nah, bahkan kalau boleh saya
sampaikan bahwa terakhir kami dari e-sport kami ini sudah menjuarai tingkat nasional, walaupun masih runner up ya. Tapi mereka juara 2 dari sekitar kurang lebih 4.000 tim seluruh Indonesia. Juara 2 dari 4.000 tim seluruh Indonesia. Dan itu anak Banua. Ya. Anak Banua kita harap-harap. Iya. Nah, jadi menurut Abang nih sebenarnya e-sport dan pendidikan ini ya dua sisi yang bertolak belakang atau saling mendukung? Kalau menurut saya e-sport dan dunia pendidikan ini adalah seperti dua sisi mata uang. Menarik nih. Ya kan, dua sisi mata uang karena saling menunjang. Apalagi kalau kita melihat bahwa pendidikan kita ke depan ini akan lebih cenderung menggunakan teknologi digital. Ya, kita sebagaimana mungkin Mas Menteri Pendidikan sudah menyampaikan bahwa kita ingin menciptakan, termasuk kami ingin menciptakan generasi digital talent yang mampu memenangkan persaingan di masa depan. Nah, seperti itu. Menyiapkan digital talent. Digital talent. Oke, itu kata-kata yang keren sih untuk malam hari ini. Entah kenapa kedengarannya asik gitu ya. Tapi menurut Abang ngelihat dari sistem kurikulum nih setelah ada di sekolah ya, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri, Bang, apakah udah siap ketika e-sport itu jadi bagian dari kurikulum sekolahnya? Nah, dan apa aja sih persiapan yang memang harus disiapkan oleh sekolah itu sendiri untuk siap menghadapi kurikulum e-sport ini? Kalau saya nyatakan sudah siap atau tidak siap Kalimantan Selatan menerima ya, saya berani katakan sudah siap. Sudah siap. Ya, karena apa? Karena saya melihat begitu besar animo dari generasi muda kita dalam mengikuti e-sport. Ya, setiap kejuaraan-kejuaraan yang kami selenggarakan ini selalu dipenuhi dengan adik-adik kita yang memang berkeinginan berprestasi di dunia e-sport. Seperti itu. Dan ini jumlahnya luar biasa, gitu ya, luar biasa. Kami dalam kurun waktu e-sport kami yang masih umurnya belia sekali, ya, baru kami berdiri pada tanggal 1 Mei 2021. Yang mana itu baru sekitar 7 bulan. Kami sudah, alhamdulillah kami sudah bisa mencetak juara-juara. Ini teman-teman ya, piala-pialanya. Ini semuanya kami dapatkan hanya dalam kurun waktu 7 bulan. Kami pernah e-sport kami juara umum dalam kejuaraan e-sport se-Kalimantan Selatan. Dan terakhir kemarin salah satu tim roster kami di divisi Free Fire bahkan mampu, yang tadi saya sampaikan, mampu juara 2 secara nasional. Secara nasional. Dari 4.000. Dari 4.000-an. Luar biasa. Jadi sebenarnya kita punya, kalau kata orang zaman sekarang, hidden gem ya. Gimana sih? Sebenarnya orang Banua, anak-anak Banua ini ternyata kalau di segi e-sport tuh banyak potensi. Banyak potensi luar biasa. Iya. Sama juga kita kalau melihat ya, Bang ya, kalau dari dulu itu kan belum ada namanya e-sport mungkin. Orang cuma main game. Ya, taunya mungkin ya terbentuklah dari stigma, khususnya di Kalimantan sendiri, orang-orang Banjarmasin ya. Nah, tapi sekarang kan udah jadi bisa dibilang olahraga, bahkan jadi prestasi. Nah, dari transisi ini, dari Abang sendiri, kira-kira apa sih yang Abang lihat sebenarnya dari yang dulu sampai sekarang itu jadi prestasi gitu dari game e-sport? Dulu mungkin orang bermain game hanya iseng ya. Iseng. Dan iseng lama-lama ketagihan. Akhirnya berkembang menjadi elektronik sport. Ya. Nah, olahraga. Gimana sih kalau orang bertanya mungkin gimana sisi olahraganya? Ya, mungkin sama juga dengan cabang olahraga lain, catur, bridge, ya. Tapi sebetulnya di e-sport ini bukan hanya memerlukan kemampuan skill dalam bermain, ya, pengetahuan dalam bermain, strategi dalam bermain, tapi juga mereka memerlukan fisik, memerlukan fokus. Dan ini tidak bisa serta-merta saja, harus dilatih. Ya, fisik mereka kalau mengikuti turnamen harus pikiran dan sebagainya, dan apalagi menggunakan otak ya, otomatis energinya ini lebih besar daripada mungkin cabur lain yang menggunakan tenaga fisik. Ya. Mungkin cabang olahraga yang paling berat itu catur ya. Angkat kuda, wow,
Lucu sekali ya Dorama, terima kasih. 2021. Tapi kalau misalkan kita telisik lebih dalam lagi, catur kan memang kalau dibilang olahraga ya mikir sebenarnya. Ya, sama juga dengan kita. Ya, betul. Ya, jadi di e-sport itu bukan hanya asal tembak, asal rush gitu ya. Harus ada strategi gitu, dan ada hal-hal lain yang mungkin bisa didapatkan dari e-sport ini terkait mungkin bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim, gitu, melatih kerja tim dan sebagainya seperti itu. Dan itulah hal-hal yang mungkin yang akan kita lebih kembangkan di dunia e-sport. Makanya mungkin maksud dari pemerintah pusat memasukkan e-sport ke ekstrakurikulum ini ya karena melihat memang kalau saya bilang mungkin 70-80% siswa pelajar pasti suka coba. Yalah, apakah itu Mobile Legends atau PUBG dan sebagainya lah, itu selera masing-masing. Oke. Nah, tim dari MLS Esport. Kali ini kita masuk ke timnya nih teman-teman. Kemarin baru aja jadi runner up di Grand Final Indonesia Community League Season 2 ya. Boleh nggak diceritain gimana sih dari segi persiapannya gitu? Tadi kita cukup takjub juga dari kok bisa ya? Dan itu orang Banua. Karena kalau misalnya kita ngobrolnya seputar prestasi, teman-teman yang awam atau yang tahu aja gitu ya pasti taunya pusat gitu ya Bang ya. Atau dari daerah lain. Nah ini orang Banua yang dekat banget sama kita. Ini gimana sih persiapannya? Sebetulnya secara umum kita orang Banua tidak pernah kalah dengan orang lain. Ya, itu harus kita keren. Cuma bagaimana kita bisa memberikan pelatihan, bagaimana kita bisa memberikan arahan kepada mereka agar bisa menunjukkan kelebihannya. Nah inilah mungkin yang juga memotivasi saya ya di dunia sport ini. Saya ingin lebih lagi memberikan kesempatan kepada anak-anak muda benua ini untuk menunjukkan kelebihannya. Kita tidak kurang dari generasi muda lain, ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih, Bang, ke MLS Esports-nya sendiri ya. Seperti yang kita tahu juga bahwa Bang Lutfi ini kalau kata orang dedengkotnya nih di MLS Esport itu bahasa tahun berapa gitu ya. Tapi boleh diceritain nggak sih Bang untuk MLS Esport ini apa dan bagaimana awal berdirinya? Awal berdirinya ya. Karena kita udah mau pengen mengenal dari MLS Esport-nya sendiri. Awalnya saya selaku wakil rakyat ya yang masih sampai saat ini melihat tadi seperti saya sampaikan perkembangan dunia e-sport di Kalimantan Selatan ini itu sangat tinggi, sangat besar, apalagi di tengah pandemi, anak-anak kita yang harus belajar jarak jauh, mereka diberikan fasilitas device dan juga internet ya, sedangkan mereka gunakan untuk belajar itu paling 1-2 jam. Selebihnya mereka gunakan untuk bermain game. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk bagaimana saya melibatkan diri, menerjunkan diri untuk terlibat langsung ke dalam dunia e-sport. Dalam rangka bisa memberikan pembinaan karakter, memberikan pelatihan kepada mereka yang kalau memang mungkin mempunyai kelebihan dalam e-sport untuk jenjang prestasi. Dan yang terakhir, yang terpenting, saya ingin memberikan perlindungan buat generasi muda kita yang berinteraksi dengan dunia e-sport. Istilahnya Bang Lutfi ini sebenarnya kenal dan paham akan diapakan sih e-sport ini. Insyaallah. Itu jadi memang terbentuklah dari MLS e-sport sendiri dan visi misi dan perencanaannya pun apa yang sesuai dari Bang Lutfi. Kami punya anggaran dasar rumah tangga. Kami punya peraturan ya, jelas sekali peraturan kami strict dan berlaku bagi siapapun ya. Dan ini menjadi pegangan kami dalam menjalankan Markores Esport seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan kami juga selalu tidak hanya melulu e-sport, tapi ya tadi edukasi dan social activity. Nah Bang, ini kayaknya dari Marvelous Esport ini kayak banyak divisi game-gamenya. Game, betul sekali. Apa aja sih Bang divisinya? Awal kita berdiri kami hanya 3 divisi pada saat itu, yaitu PUBG, Mobile Legends dan Free Fire yang
perkembangannya saat ini kami membuka divisi lain ya, salah satunya mungkin divisi e-sport ability ya, dan juga kami sedang menyiapkan satu divisi yang khusus menangani sport bagi bagi anak-anak pelajar ekskul, yang mana rencananya kami ingin melakukan sebuah kerjasama dengan dinas pendidikan agar ya kami bisa lagi memberikan manfaat bukan hanya di lingkungan keluarga Marvelous Sport, tapi kalau kami dengan bisa masuk ke sekolah-sekolah, artinya kami bisa lebih lagi memperluas cakupan terhadap visi misi yang kami bawa di Indonesia. Oke. Nah, kalau dari moto MLS Esport ini sendiri, biasanya pasti kayaknya kurang ya kalau nggak ada moto ya, Bang? Ya. Nah, kalau dari Bang Lutfi sendiri, motonya apa? Bina, latih, lindungi. Bina, latih, lindungi. Bina yaitu membina karakternya. Makanya kami sering melakukan kegiatan tadi di media sosial. Latih, ya kami akan melatih adik-adik kita yang memang mempunyai kemampuan skill untuk bisa menjadi pro player atau bisa menjadi pemain yang berprestasi, sehingga mungkin ya mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadi mata pencarian buat mereka. Betul. Karena sekarang kan orang-orang lumayan aware ya Bang ya. Dan semuanya tuh kayak udah tahu bahwasanya di e-sport ini adalah iya kita nggak tutup-tutupin ya Bang ya. E-sportnya adalah lumbung emas lah bisa dibilang. Cuannya. Tapi saya lagi bukan ke situ ya. Yang pasti harus membanggakan selain anak Banua juga mungkin bangsa dan negara. Ya, betul. Oke. Nah, kalau tadi kita ngobrol seputar social activity, Pak. Ya. Nah, kalau dari MLS Esport ini sendiri, boleh tahu nggak apa aja sih kegiatan ataupun program untuk sosial yang dilaksanakan oleh MLS Esport Kalimantan Selatan sendiri? Kami sering kali melakukan kegiatan sosial. Di antaranya kalau boleh saya sebutkan ya, kami pernah mengunjungi desa sambil camping, melakukan camping ya, biar masing-masing di internal kami ini bisa masih saling akrab, saling bisa menjaga kekeluargaan, sekaligus juga melakukan bakti sosial. Kami membagi bingkisan-bingkisan kepada masyarakat yang memang masih kekurangan. Ya, lalu kami juga mengajak adik-adik kita untuk berkunjung ke panti-panti asuhan anak yatim, panti Werda, dari mana agar keinginan kami agar ini bisa memberikan sedikit sentuhan kepada mereka, menyentuh sisi sisi emosional mereka agar bisa peduli dengan sesama, peduli dengan adik-adiknya mereka yang sedang kekurangan di panti asuhan, peduli dengan para orang tua yang saat ini terpaksa harus tinggal di panti Werda. Dan juga kami juga pernah melakukan kegiatan yang kami sebut namanya adalah Gamers Peduli Satwa Langka. Kami mengajak members kami untuk melihat langsung bagaimana kelangkaan satwa, khususnya satwa khas Kalimantan Selatan ya, bekantan. Kami semua beberapa waktu yang lalu itu mengunjungi. Ya, ini salah satunya yang saya inginkan bahwa ini rasa awareness mereka, rasa memiliki bahwa kekayaan alam di Kalimantan Selatan ini tumbuh di antara masyarakat e-sport. Dengan adanya kegiatan ini harapannya sebenarnya mengubah ya Bang ya stigma teman-teman yang tadi sebelumnya kita sebutkan bahwasanya orang cuma main game aja seharian enggak lah. Terus di e-sport cuma latihan game. Justru kami di sini ingin memberikan ya memang kalau memang punya bakat untuk meraih prestasi ya kita akan salurkan. Betul. Tapi kalau tidak hanya ingin bersosialisasi, ingin berkomunitas ya kami juga siapkan gitu. Kami siapkan wadahnya gitu. Okay. Nah, selain tadi bertanding di Indonesia Community League Season 2, MLS itu sendiri pernah bertanding di mana aja loh? Kami beberapa kali memang mengikuti turnamen-turnamen online saja ya, beberapa yang sifatnya nasional. Namun yang terbaik tadi yang kami bisa capai. Lalu alhamdulillah kemarin pada kejuaraan Kejurprov e-sport Indonesia Kalimantan Selatan, kami mewakili Kota Banjarmasin dan alhamdulillah saat itu Banjarmasin menjadi juara umum.
dan dengan 4 emas, 1 perak, 1 perunggu. Nah, di antaranya itu kami menyumbang dari 4 emas, kami menyumbangkan 3 emas. Perak dan perunggunya juga dari kami. Nah, bisa dikatakan kami juara umum e-sport di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, selain itu juga Bang, dengar-dengar MLS Esport juga turut serta nih dalam kegiatan yang dilaksanakan PBSI ya. Ya. Nah, betul. boleh diceritain nggak sih Bang kegiatan apa ya? Karena kami tadi sudah baru membentuk divisi kurikulum, ya kami ingin masuk ke dalam dunia pendidikan formal ya, ke sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Tentu kami harus mempersiapkan diri. Ya. Kami sudah menjalin hubungan dengan PBSI yang menyelenggarakan BIMTEK terkait ekstra kurikulum di sekolah ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengirim tim ke sana ke PBSI untuk mengikuti BIMTEK. Dan satu hal lagi juga selain itu juga terkait tadi e-sport ability. Kami ingin teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ya, ini juga mempunyai kesempatan meraih prestasi, mendapatkan pembinaan, mendapatkan perlindungan yang kami berikan. Ya, jadi artinya bahwa kami tidak akan membedakan bagi teman-teman yang alhamdulillah diberi kelebihan fisik yang normal dengan teman-teman kita yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi kami punya divisi khusus yang kami peruntukkan untuk teman-teman difabel. Terus ini Bang, dalam tadi kan banyak kegiatan sosial, itu juga pasti ada kegiatan yang berkaitan dengan e-sport itu sendiri. Nah, kegiatan coaching klinik ini seperti apa Bang kalau di MLS Esport? Di MLS Esport ada beberapa tingkatan ya. Kalau awal masuk mungkin mereka bisa masuk di community. Di community ada liga community. Lalu dari liga community ini akan terpilih 3 tim yang masuk ke dalam tim-tim akademi. Yang memang kami rasakan bahwa di tim akademi ini mempunyai kelebihan untuk bisa lebih kompetitif, bisa meraih prestasi yang lebih. Nah, di sini baru kami berikan pelatihan seperti itu. Dan kami kerap mengadakan coaching klinik, dan memang kalau memang ada tim di akademi ini yang pantas untuk dijadikan roster, kami tentu akan khusus memberikan pelatihan untuk ada coaching yang kami berikan. Oke. Udah kenal nih mungkin ya, lebih dekat juga sama MLS Esport. Ujung-ujungnya adalah pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Bang. Apa tuh? Gimana sih cara daftar di MLS Esport sendiri? Dan mungkin ada batasan umur atau apapun itu? Batasan umur kami hanya 15 tahun ke atas ya. 15 tahun ke atas. Karena memang 15 tahun ke atas merupakan syarat di KONI ya untuk mengikuti kompetitif. Tapi kalau di community tidak masalah sebetulnya, kami kalau masih asal mereka diizinkan orang tuanya. Itu dulu kita masih bisa. Dalam artian apa? Kan 15 tahun kan. Syarat-syarat lain tidak ada. Ya, kami kecuali memang kalau di level di level akademi, kami memang mungkin akan ada syarat-syarat, karena di anggaran dasar rumah tangga kami sudah jelas bahwa persyaratan untuk menjadi akademi itu seperti apa, persyaratan untuk menjadi roster itu apa. Oke, ya itu aja teman-teman ya, nggak ada sabuk hitam, sabuk putih gitu, jadi gampang lah di sini ya. Tapi teman-teman juga yang mungkin nih Bang, ada teman-teman yang nonton podcast kita gitu ya. Dia awalnya cuma suka main game, dan dia ngerasa dia ahli dalam game ini gitu. Nah, kalau saran dari Bang Lutfi sendiri gimana? Silakan mendaftar kalau ingin bergabung dengan kami. Silakan mendaftar melalui website resmi kami ya. Linknya ada di bio Instagram. Ya, Instagramnya namanya mlsesport.castle. Nanti ada di bawah. Silahkan saja, di sana ada cara untuk mendaftarkan, dan nanti setelah mendaftar pasti kami dari admin website kami akan menjalurkan dan mengarahkan teman-teman kita yang berminat. Oke, penting pede teman-teman ya. Iya, jangan malu sama skillnya sendiri. Nah, terakhir nih Bang Lutfi, harapan Abang nih sama kaum milenial di luar sana ya, teman-teman juga mungkin yang nonton, dalam menghadapi perkembangan zaman yang sekarang itu makin modern ya, seperti yang kita tulis lebih luas tadi, dari yang dulu game itu ngapain sih game gitu ya, sampai sekarang tuh udah
wah hebat lu menang di game ini katanya. Nah persiapan ataupun juga cara menghadapinya itu dari Bang Lutfi gimana buat teman-teman? Mungkin game online atau e-sport ini adalah sisi lain daripada perkembangan teknologi digital secara umum. Ya, Betul. bagaimana kita ketahui bahwa perkembangan kita saat ini bukan hanya sekedar pertumbuhan industri e-sport, tapi ini sudah menjadi sebuah industri revolusi industri digital. Iya betul sih. Ya, di mana semuanya pada saatnya nanti akan menggunakan teknologi digital. Ya, nah inilah kesempatan kita mungkin melalui e-sport ini bisa lebih memberikan pengenalan terhadap dunia digital. Ya, kita tadi mungkin ada salah satu di akun Instagram saya membuat flyer di sana bahwa kami ingin menciptakan generasi digital talent yang mampu memenangkan persaingan. Jangan lupa, tahun 2045 nanti, Indonesia secara umum dan Kalimantan Selatan khususnya akan berada pada posisi bonus demografi, di mana usia produktif akan mencapai lebih dari 60-70% penduduk Kalimantan Selatan. Nah, artinya mereka harus bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing, generasi-generasi muda asing yang saat ini mungkin mereka sudah bukan lagi 4.0 yang mereka bicarakan, tapi 5.0. Secara jujur kita harus akui kita sudah tertinggal, tapi tidak ada kata terlambat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Never too old to gaming. Kayaknya kita belum asik nih kalau belum mendengar jargon. Waduh. Oke. Bangsa tim e-sport tidak punya jargon. Masih punya dong. Oh, emang ada Sofi? Ya. Apa nih Bang jargonnya Bang? Oke. Jargon kami kalau salam salam. Iya. Salam Marvelous. Nanti jawabannya itu yes we can. Yes. Nah, kita coba bisa? Boleh? Boleh. Oke. Saya bilang salam Marvelous. Yes we can. Ya, oke. Salam Marvelous. Yes we can. Salam Marvelous. Yes we can. Salam Marvelous. Yes we can. Kalau begitu nanti bisa mendaftar langsung ke. Boleh. Tadi hampir pakai jaketnya ya. Mohon maaf. Tapi teman-teman juga udah tahu juga mengenal di dalam MLS Sport juga. Mungkin juga mengenal lebih dalam Bang Lutfi ya untuk sosoknya sendiri. Jadi teman-teman bolehlah ya dipikirin lagi teman-teman juga dan dari penonton Creativity Podcast. Terakhir kali terima kasih Bang Lutfi. Sama-sama. Udah sharing ya. Dan alhamdulillah kita punya konten baru lagi. Karena teman-teman juga menantikan nih podcast kita. Nah, harapannya juga mungkin ada yang lebih tertarik lagi ya sama MLS Sport, bisa dikepoin aja di Instagramnya. Sudah kita taruh juga ya di sini untuk teman-teman. Nah, habis ini kita bakal podcast bareng member-member dari MLS Sport. Jadi gimana sih sosok-sosok orang-orang di balik MLS Esport itu sendiri ya, walaupun sosok yang paling gedenya kayaknya udah kita review dulu gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat Bang Lutfi ya teman-teman, jangan lupa kita kembali lagi nanti di podcast Creativity. Bye bye. Creativity.